Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello kids, we meet again with Miss Dwi in English class. How are you today? I hope all is well. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Dwi di pelajaran bahasa Inggris ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Today, we will learn about the material chapter 3. My beautiful traditional clothes ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang bab 3, My beautiful traditional clothes, pakaian adatku yang indah. In this chapter, the goal is ya, tujuan pembelajaran dari bab ini adalah the students are able to identify about the traditional clothes worn in the performance of Sirih Kuning. Jadi, siswa mampu mengidentifikasi pakaian adat yang dikenakan dalam pertunjukan Sirih Kuning. The second, the students are able to identify the traditional dance of Sirih Kuning. Siswa mampu mengidentifikasi tari tradisional Sirih Kuning. And the last, the students are able to use the demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. This, that, this, and those. Ya, jadi yang terakhir, siswa mampu menggunakan kata ganti demonstratif ya. This, that, this, and those ya. Nah, baik, sekarang kita langsung lihat saja materi berikutnya ya. The first material is listening ya. Materi yang pertama adalah listening, mendengarkan. Listen and repeat. Dengar dan ulangi. Nah, di sini ada percakapan ya antara Udin dan Mina. Ya, baik. Kita dengarkan dulu percakapan antara Udin dan Mina ya. Udin say, "Look at those girls. What are they doing?" Lihat, gadis-gadis itu apa yang mereka lakukan? They are performing the traditional dance of lagu Sirih Kuning. This dance has 3 steps. Mereka menampilkan tarian tradisional lagu Sirih Kuning. Tarian ini memiliki 3 langkah. Could you tell me what are they? Bisakah kamu memberitahu saya mereka? Sure, now listen to me. Tentu, sekarang dengarkan aku. Okay. Please look at the first picture. Ya, lihat gambar yang pertama. Now, look at first movement. This movement is called sikap awal. Sekarang, lihat gerakan pertama. Gerakan ini disebut sikap awal. The second picture. Next movement is called the movement of nanda 2. Gerakan selanjutnya disebut gerakan nanda 2. And then the third picture. The last movement is sembah cinta. Ya, gerakan terakhir adalah sembah cinta. And the last picture, this dance is accompanied by the musical instruments called gambang kromong. Ya, gambar yang terakhir. Tarian ini diiringi oleh alat musik yang disebut gambang kromong. Nah, itu adalah tahapan-tahapan atau gerakan-gerakan ya, 3 step
lagu Sirih Kuning. Now listen and read the expression. Sekarang dengarkan dan baca ekspresinya. Ya, anak-anak di rumah boleh mengikuti ya. That costume is for the dance of Sirih Kuning. Kostum itu untuk tarian Sirih Kuning. These are sarongs for boys. Ini adalah sarung untuk anak laki-laki. To dance on this song, we wear the traditional costume. Untuk menari di lagu ini, kami memakai pakaian tradisional. This is kebaya and one of the properties of the dance. Inilah kebaya sebagai salah satu ciri tari. Those are signet crowns to wear in the heads of the dancer. Itu adalah mahkota signet untuk dikenakan di kepala penari. Now, look at that girl and follow her movement. Sekarang, lihat gadis itu dan ikuti gerakannya. Itu adalah tahapan-tahapan atau gerakan-gerakan dan kostum ya yang digunakan untuk menari lagu Sirih Kuning ya. Oke. Nah, sebelumnya tadi sudah Miss dijelaskan di awal tentang demonstrative pronouns ya. Apa sih demonstrative pronoun itu? Ya. Demonstrative pronoun itu merupakan kata ganti penunjuk ya, dengan posisi sebagai pengganti kata benda ya. Pengganti kata bendanya itu bisa berupa orang, benda, atau juga hewan ya. Jadi demonstrative pronoun itu adalah this, that, this, and those ya. Baik, kita lihat di sini perbedaannya. This, that, this, and those. Yeah. We use this and this to talk about people or things that near us. Jadi kita menggunakan kata this and this itu untuk membicarakan orang atau benda ya, atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Bedanya antara this and this ya, untuk this itu bendanya hanya ada satu atau tunggal, dan untuk this itu benda yang jamak atau lebih dari satu. Oke, kita lihat. This is to tell singular one, and this is to tell plural than one. Oke, jadi this itu sudah dikatakan tadi untuk memberitahu ya, bendanya hanya satu ya, tunggal. Dan untuk this itu digunakan untuk memberitahu bendanya lebih dari satu atau bendanya jamak ya, tapi digunakan untuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Kata gantinya untuk menunjukkan kata benda yang ada di sekitar kita. We use that and those to talk about people or things that not near us. Kita menggunakan kata that and those ya, dan those itu untuk membicarakan orang atau hal atau benda yang tidak ada di sekitar kita atau tidak ada yang di dekat kita ya. Jadi menunjuk ya. That is to tell singular one,
ya. Jadi sama seperti this ya, bedanya kalau this itu untuk yang benda di dekat kita, that itu benda yang jauh ya. Itu untuk kata bendanya hanya satu atau tunggal ya, sedangkan those is to tell plural ya, kata jamak atau lebih dari satu, sama dengan this ya. Bedanya this digunakan untuk benda yang berada di sekitar kita, dan those itu untuk benda yang jauh dari kita tetapi bendanya itu lebih dari satu atau sama. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi reading ya. Reading, membaca. Read the text carefully. Baca teks dengan cermat. Judulnya adalah the title is The Traditional Dance of Sirih Kuning. Ya, judulnya Tarian Tradisional Sirih Kuning. In the Sunday morning, Sandra and her family goes to Monas. Jadi, pada hari Minggu pagi, Sandra dan keluarganya pergi ke Monas. Luckily, in Monas, there is a Betawi Fest. Untungnya, di Monas ada pesta Betawi. She sees the beautiful girls who wear the traditional costume. Dia melihat gadis-gadis cantik yang mengenakan pakaian tradisional. His father said that those girls are the Sirih Kuning dancer. Ayahnya mengatakan bahwa gadis-gadis itu adalah penari sirih kuning. Sarah wants to know about this dance. Sarah ingin mengetahui ya tentang tarian ini. In the shady street, Sandra's father tell to the story of Sirih Kuning dance. Di jalan yang teduh, ayah Sandra bercerita tentang tari sirih kuning. The Sirih Kuning dance is one of the youth traditional dance in Betawi. Ya. Jadi, tari sirih kuning ini merupakan salah satu tarian tradisional anak muda di Betawi. This dance comes from the development of cokek dance, ya. Jadi, tarian ini berasal dari perkembangan tari cokek. This cokek is the name of landlord Tan Siokek in Betawi. Cokek ini adalah nama tuan tanah Tan Siokek di Betawi. The Sirih Kuning dance is performed by girls and later also a boy as a couple dancer. Ya, jadi tarian sirih kuning dibawakan oleh perempuan dan kemudian juga laki-laki sebagai penari berpasangan. This dancer wear the beautiful costume, ya. Jadi para penari ini memakai kostum yang indah. Those are three part of costumes. Ada 3 bagian dari pakaiannya. Yang pertama, the head, the body, and the lower parts. Ya, ada kepala, bagian tubuh, dan bagian bawah. In the head, there are Chinese siger crown and hair band. Di kepala ada siger Cina, ya. Di kepala ada mahkota siger Cina dan sanggul rambut. There are kebaya, scarf, and shawl. Ada kebaya, ada selendang,
dan juga shawl, ya. These clothes are worn in the body, ya. Pakaian ini digunakan di anggota bagian tubuh. The last is sarong. Yang terakhir adalah sarung. The dancer wear sarong in the lower part of body. Jadi penari ini menggunakan sarung di bagian bawah tubuh, ya. This perform is accompanied by the musical instrument gambang kromong. Jadi pertunjukan ini diiringi oleh alat musik gambang kromong. Nah, itu tadi ya teks bacaan tentang sejarah atau tarian tradisional lagu Sirih Kuning. Ya. Okay, now look at this picture. Ya. This picture about traditional custom. Ya. Gambar ini adalah gambar pakaian adat tradisional. Ya. The beautiful girls show the traditional performance of Sirih Kuning. Jadi gadis-gadis cantik menampilkan pertunjukan tradisional Sirih Kuning. She wears the traditional costumes, ya, dia memakai kostum tradisional. Her costume is very interesting, ya. Kostumnya sangat menarik. Okay, let's explore and identify the costume. Mari kita jelajahi dan identifikasi kostumnya. Okay. Look at this picture. Nah, anak-anak, mari kita lihat gambar yang pertama itu adalah Chinese siger. Nah, ini adalah siger, mahkota siger Cina. Hairband, itu sanggul, kebaya, baju kebaya, scarf, itu shawl itu adalah selendang, and the last is sarong. Sarong is sarung dalam bahasa Indonesia, ya. Baik anak-anak, semoga materi hari ini yang disampaikan Miss Dwi mudah-mudahan dapat diterima dengan baik, ya anak-anak. Baik, Miss Dwi akhiri pembelajaran hari ini. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and thanks for watching.